Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, semua sehat ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa ya untuk agar pelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Sepano, Pak. Sepano kenapa? Katanya lagi pulang kampung. Oh, pulang kampung. Ya, tidak apa-apa ya. Terus tidak ada lagi ya? Semua hadir semua ya? Cuma Sepano aja yang tidak masuk ya? Hari ini kita akan belajar bab 4, tanda-tanda usia balik ya, tanda-tanda usia balik. Tetapi sebelum kita belajar, ingat tidak kemarin sebelum di minggu yang kemarin kita belajar apa? Materi apa? Asmaul Husna apa? Terus Al-Mu'min. Nah, sekarang kita akan belajar tanda-tanda usia balik ya. Tanda-tanda usia balik. Nah, ini ya. Menyambut usia balik. Nah, di sini ada apa namanya? Cerita apa? Coba dibuka bukunya. Di situ ada cerita. Lihat gambarnya. Gambarnya apa? Coba. Siapa yang mau baca? Ayo, yang kencang. Nih cerita ini nih. Ayo. Iya, sampai habis. Ampu, ayo kita ke masjid. Ya. Aku kan belum wajib sholat. Kenapa belum wajib? Aku masih anak-anak, belum dewasa. Ya, terus? Kakak kan sudah SMA, sedangkan aku masih SD. Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Kira-kira di gambar itu menceritakan tentang apa? Usia balik. Sebelum kita membahas materi berikutnya, Bapak mau tanya, siapa yang tahu tanda-tanda usia balik? Ya, silakan. Head untuk siapa tanda-tanda usia balik? Untuk perempuan. Lalu setelah balik, kewajiban apa yang harus dilakukan? Sholat. Terus puasa. Terus mengaji, baca Al-Quran ya. Itu. Nah, sekarang kita lanjut. Kita belajar ini ya, belajar mengenal tanda-tanda usia balik. Tujuannya apa kita belajar ini? Siapa yang mau baca? Tujuan pembelajaran yang nomor 1. Coba ini baca, lihat. 1. Memahami, dibaca. Kelihatan nggak? Tidak kelihatan. Silakan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertainya. Ya. Menyebutkan tanda-tanda usia balik atau pendewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Terima kasih. Silakan duduk. Boleh kita tepuk tangan. Oke. Nah, ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 2, yaitu memahami konsep usia balik dan tanggung jawab yang menyertainya, yaitu taklif. Ya. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Ya. Selanjutnya adalah peta konsep. Di buku kalian juga ada peta konsep. Tadi ada ya? Coba dibuka di sini. Nah, ini dia peta konsep.
Peta konsep itu menyambut usia balik. Ada semua. Menyambut usia balik ini ya, menyambut usia balik ya. Menyambut usia balik. Menurut ilmu fikih itu ada apa? Ya, ada 3. Satu, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih nih. Satu, apa tadi? Tanda usia balik Ya. menurut Ilmu fikih. Yang kedua, yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Dan yang ketiga, yang kita akan pelajari itu kewajiban bagi anak yang sudah balik. Hari ini kita akan belajar membahas yaitu usia balik ya menurut ilmu fikih. Ilmu fikih apa saja usia balik menurut ilmu fikih? Coba kita lihat. Satu, sebelum kita menyebutkan usia balik menurut ilmu fikih, kita ketahui dulu apa itu arti balik menurut bahasa. Apa balik menurut bahasa? Ini artinya sampai atau cukup umur. Berapa sampai atau cukup umurnya? Nanti kita bahas ya. Berikutnya adalah, nah, sedangkan menurut istilah balik artinya apa? Kedewasaan bagi seseorang muslim. Jadi orang yang sudah muslim, yang sudah dewasa di atas 15 tahun itu sudah disebut baik laki-laki ataupun perempuan. Kita lanjut. Nah, apa atasnya judulnya? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama apa? Mimpi basah. Itu yang pertama, mimpi basah atau ikhtilam. Untuk siapa? Untuk laki-laki, Pak. Maksudnya apa mimpi basah? Yaitu ketika dia tidur mimpi mengeluarkan cairan pada kemaluannya. Itu ya, mimpi basah, bukan yang ngompol atau bukan kencing seperti biasanya, tetapi beda. Yang kedua yaitu apa? Haid. Ya. Haid ini untuk siapa? Untuk perempuan. Ya. Yang ketiga apa? Berusia balik, ya, yaitu berusia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Pak, saya usianya sudah 15 tahun, tapi belum haid atau belum mimpi basah. Itu udah masuk balik atau belum? Apa? Sudah. Karena di sini di dalam ilmu fikih dijelaskan baik anak laki-laki maupun perempuan yang sudah usia 15 tahun tetapi dia belum mengalami haid atau ikhtilam, maka sudah termasuk balik. Gitu ya. Sampai sini ada yang nanya tidak? Ada yang nanya tidak? Sampai sini. Nah, Bapak punya ini apa namanya? Stick. Ya, stick ini kita pakai media belajar. Ya, nanti siapa yang Bapak berikan itu nanti yang menjawab atau yang bertanya. Ya, Bapak berikan ke siapa namanya? Hafsah. Pegang sticknya karena kamu Bapak berikan. Bapak tanya, Hafsah, apa tanda-tanda usia balik untuk perempuan? Haid. Ya, baik. Sekarang Bapak berikan lagi kepada Dafa. Bapak tanya apa tanda-tanda usia balik untuk laki-laki? Mimpi basah atau ikhtilam. Yang ketiga, sticknya jatuhnya ke Kela, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Kela? Iya, apa? Silakan pegangnya, sticknya pegang. Apa? Tadi apa yang mau ditanyakan? Kalau usia balik, tanda-tanda usia balik perempuan apa tadi? Oh, 15 tak? Siapa yang mau menjawab? Bapak
si Alkindi. Alkindi, coba tanda-tanda balik untuk perempuan. Hai, ya betul. Mari kita tepuk tangan bareng-bareng. Ya, sudah selesai. Jadi ada 3 tuh ya, mimpi basah atau ihtilam, haid atau menstruasi, dan yang ketiga ini berusia 15 tahun. Berusia 15 tahun. Mengerti? Paham? Paham. Lalu kita lanjut lagi. Nah, kalau kita sudah ketahui tanda-tanda laki-laki ihtilam, tanda-tanda perempuan itu apa? Haid, dan tanda-tanda yang ketiganya itu usia 15 tahun. Nah, sekarang kita mengetahui, mempelajari kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Apa itu yang berhadas besar? Itu apa? Balik. Itu usianya hadas besar itu tadi. Haid, ihtilam. Itu ya. Itu maka wajib kita mandi besar. Kayaknya sudah pada ngantuk ya. Coba tepuk semangat. Ayo. Semangat. Oke, kita lanjut. Gimana, sudah semangat? Ya. Kita tepuk tangan bareng-bareng. Bapak minta kamu baca, silakan, kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Ya kenceng. Mau maju silakan, nggak apa-apa. Ayo baca. Kewajiban mandi bagi yang Berhadas. besar. Ya. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar untuk Bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Tata cara mandi adalah sebagai berikut. Ya, silakan duduk, tepuk tangan. Jadi kalau sudah kita mengalami haid atau ihtilam, itu namanya sudah berhadas besar. Maka kita wajib mandi besar agar kita bisa melakukan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran. Nah, bagaimana tata caranya? Kita buka. Apa aja yang pertama tata caranya? 1, ya, niat mandi junub, ya. Yang kedua, membasuh kedua tangan, ya. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa? Membersihkan telapak tangan dengan sebagai tangan kiri dan tangan kanan, ya, dan dicuci hingga bersih. Yang keempat, berwudu sebelum mandi. Yang kelima, membasuh rambut. Nih, sini lihat nih, membasuh rambut sampai kulitnya, ya, terus membasuh siram. Setelah disiram semua, ya, supaya rata tuh menyiramnya tuh. Lalu guyur kepala dengan bukan ember, dengan air. Dari mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah itu kita mandi memakai sabun, ya. Pak, gimana kalau sabunnya tidak ada? Sah tidak? Sah. Yang penting airnya mensucikan, ya, dan menyiram dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Kalau pakai sabun boleh? Boleh. Terus pakai sampo, Pak, samponya nggak ada, boleh tidak? Boleh. Lebih baik, lebih utama kita pakai sampo. Pasti zaman sekarang pasti ada sampo, ya. Itu. Nah, yang kedelapan yaitu berwudu lagi, ya, untuk memastikan bahwa kita masih dalam keadaan wudu.
gitu ya caranya, tata caranya gitu ya. Kita lanjut. Nah, larangannya untuk yang sedang apa namanya berhadas besar, apa yang pertama? Sholat tidak boleh, cuma mau sholat sunnah atau sholat wajib. Yang kedua, membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran sama karena kita sedang mempunyai hadas besar. Yang ketiga, tawaf. Tahu tawaf? Tahu apa tawaf? Itu putaran Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah itu termasuk ibadah, maka tidak boleh ibadah dalam keadaan hadas besar. Ya. Yang keempat yaitu berdiam di masjid. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ananda Hafsah. Apa yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Ya. itu apa? Haid itu adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita. Apa itu sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita? Yaitu darah kotor yang keluar dari kemaluan wanita. Ya, itu yang disebut dengan haid. Ya. Nah, apabila kalau sudah perempuan mengalami darah kotor yang keluar dari kemaluan, maka dia sudah menginjak usia balik. Itu ya, Ananda Hafsah. Paham? Ya. Siapa lagi? Ya, Fidi silakan. Ya, silakan. Emang mimpi basah itu apa, Pak? Ya, gimana? Mimpi basah itu adalah mimpi yang dialami oleh anak laki-laki yang akan menginjak usia balik, ya. Bukan mimpi basah dia kecebur, tetapi dia mimpi, ketika mimpi keluar suatu cairan yang kental dari kemaluannya ketika sedang tidur, disebut ihtilam, gitu ya. Oke, semua paham? Nah, sekarang silakan Bapak kasih tugas, nanti kalian kerjakan ya. Ini satu-satu LKPD-nya. Bapak kasih tugas satu-satu. Silakan kerjakan. Yang tadi sudah kita pelajari, sekarang Bapak kasih tugasnya. Silakan kalian kerjakan ya. Kamu udah belum? Belum. Silakan. Nggak usah. Ya. Silakan, sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya, sini Bapak kumpulkan ya. Sudah selesai semua ya. Dikumpulkan, Bapak kumpulkan. Sudah selesai, Bapak kumpulkan. Sudah, sudah kumpulkan. Tadi sudah kita kerjakan ini LKPD-nya, ya. Sekarang terima kasih, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, dan ke pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi ya. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita tepuk anak soleh terlebih dahulu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, sekali lagi. Yes. Terima kasih. Hari ini kita cukupkan pembelajaran
tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, dan ke depan minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.